8 J 16. Sana po enggak. Enggak. Assalamualaikum, salam menjua-jua. Nande Bapak, turun rasinas. Semoga kita tetap selalu bersyukur. Jangan lupa bahagia. Tetap andalkan Allah dalam segala perkara di hidupmu, maka segalanya akan indah pada waktunya. Amin ya Allah. Sana kalian dulu. Oke, hari ini ketemu lagi kita ya di channel YouTube Anak Karo Perantauan ya, masih bersama dengan Bunda Zapran di sini ya. Di sini suara saya agak sedikit bindeng karena sehabis semalam suami demam, kita lagi juga terkena demam. Tapi sudah kita antisipasi dengan langsung minum obat dan sudah agak apa tinggal pilek-pileknya dan sedikit batuk aja ya sahabat semua. Oke, di sini saya mau buka-bukaan ya, mau artinya mau belak-belakan, mau cerita. Semalam itu ada sahabat kita yang bertanya. Dia tanya gini sama Bunda Zapran ya, katanya Bunda Zapran lupa juga. Dia ada saya catat juga. Aku pertanyaannya nanti salah pula kita ngomong ya. Oke, katanya apa kesalahan terbesarmu dalam hidup ini, Bunda? Kalau ditanya kesalahan terbesar ya, kawanku semua, kesalahan terbesar setiap manusia yang hidup dan bernyawa tidak akan pernah luput dari yang namanya silap dan juga dosa ya, dan pastinya kita juga pernah melakukan yang namanya kesalahan ya. Kalau menurut saya kesalahan terbesar yang saya lakukan ialah ketika dulu, kalau versi Bunda Zapran ya, ketika dulu saya ketika dulu saya disuruh almarhumah ayahnya Bunda Zapran untuk sekolah. Saya disuruhnya untuk sekolah masuk sekolah kesehatan katanya ya, atau di bagian jurusan kesehatan. Saya tidak mau. Kenapa saya bilang saya tidak mau, kawanku ya? Karena saya dulu bilang sama almarhum bapak saya, kenapa saya harus masuk kesehatan? Saya bilang saya tidak ingin masuk sekolah itu, Pak. Saya bilang seperti itu ya. Jadi bapak saya di situ besar harapannya untuk menyekolahkan saya dan juga kakak saya di bagian kesehatan, atau mau dijadikannya lah kita katanya dokter katanya. Dia memang besar sekali ya dorongan dari almarhum bapak saya ya, dari orang tua. Tapi di sini saya menolak karena saya tidak ingin hanya karena saya satu orang disekolahkan tinggi-tinggi, semua yang ada dijual hanya untuk saya. Kasihan saudara saya yang lain gitu, kawanku ya. Saya kemarin tuh berpikiran hanya seperti itu ya. Kalau hanya karena saya seorang saya anak dari orang tua saya, hartanya habis semua atau apapun habis, saya rasa kasihan saudara yang lain begitu. Itu sebab saya tolaklah masuk ke pendidikan atau jadi dokter seperti yang disuruh bapak saya ya. Pas masa itu dengan hasil kerja keras dari orang tua saya, menurut dia mampulah menyekolahkan saya ya. Tapi di sini memang saya pikir panjang sekali ya, kawanku semua, panjang saya pikirkan. Iya, saya berpikiran saya tidak boleh egois ya. Arti dalam kata egois, saya tidak boleh hanya mementingkan diri saya sendiri. Toh iya, kalau nanti saya jadi dokter bisa membantu perekonomian keluarga lagi. Kalau misalkan saya nanti sudah jadi dokter, saya juga tidak bisa membantu seperti apa ya. Karena kebanyakan pengalaman yang saya lihat seperti itu ya, sahabat semua. Satu anak dijadikan menjadi
orang yang berpangkat ya, dan anak-anak yang lain terpaksa jadi korban. Nah, saya mau seperti itu sebab waktu itu ada tawaran menjadi kerja di pemerintahan, apa itu bahasa Inggris itu, government ya kalau apa sahabatku semua. Ada saya bilang sama almarhum bapak saya, carikan sajalah saya Pak kerjaan, honor pun nggak apa-apa ya. Saya bilang sama bapak saya, dicarikannya lah saya kerjaan di salah satu instansi pemerintahan di kota Binjai dulu ya. Saya di situ sebagai staf honorer ya, honor ya, belum pegawai ya, belum negeri, masih honor ya. Saya dimasukkannya kerja di situ. Itulah saya lebih memilih langsung aja kerja Pak, saya bilang ya, karena kalau prinsip saya kalau langsung kerja saya sudah langsung bisa nanti mandiri dan bisa juga membantu apa-apa di keluarga yang bisa dibantu, saya rasa seperti itu ya. Jadi masuklah saya kerja ya sahabat kuat. Jadi kesalahan terbesar menurut saya tidak menerima tawaran atau yang seperti yang dianjurkan ayah saya untuk sekolah tinggi dulu ya. Ya kalau rasa penyesalan terbesar itu pasti ada. Sekarang juga saya ada rasa juga menyesal juga. Kenapa kalau tadi saya sudah saya jalankan seperti amanah almarhum, mungkin kehidupan kami tidak seperti ini ya. Menyesal sudah pasti ada ya. Tapi di sini karena ya kita tidak boleh menyesali apa yang telah terjadi. Yang pastinya kita lanjutkan hidup dan jalani hidup dengan penuh semangat saja. Itu yang penting ya. Kita tidak boleh menyesali takdir ya, karena itu semua sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir saya mungkin begini ya, menjadi apa di YouTube ini, jadi YouTuber walaupun belum besar ya sahabatku. Jadilah saya kerja di Dinas Perikanan Kota Binjai ya, di kantor Balai Benih Ikan. Kalau kawan-kawan saya kerja dulu lihat video saya udah Japran sapa, salam sayang ya buat semua kawan-kawan di kantor perikanan dulu sama bos-bos besarnya. Kami hanya bagian terkecil dari perikanannya ya. Salam sayang dan salam rindu buat semua kawan kerja Bunda Japran ya. Dan di sini sekarang kenapa saya tidak bekerja lagi di sana? Pas waktu itu saya ada berkisar beberapa tahun lah kerja di sana ya. Saya bertemukan dengan suami ya, dengan bapaknya Japran. Di sini pada masa itu jarak antara Binjai sama Riau ini, Tembilan ini jauh ya. Sahabat semua, tidak mungkin lah saya kerja di sana seorang diri karena kami sudah menikah ya. Suami di sini, long apa nama ini? Jarak jauh, long distance, entah apalah itu bahasa Inggrisnya ya. Hubungan jarak jauh ini kalau menurut kami dan suami ini sulit juga dibina ya, walaupun sebesar apapun cinta kita, kalau yang namanya jarak jauh ini rasa saya sulit untuk disatukan ya. Terpaksalah kami sama papanya Japran berunding sama suami ya. Kita ada buat satu kesepakatan yang dimana kalau suami di sana, dia di sana tidak tahu dia harus kerja apa gitu ya. Sedangkan di sini dulu suami kerja sebagai pengajar di apa namanya, di apa, polisi juga ya, guru karate dia di sini dulu ya kawanku, pengajar karate juga dia dulu. Dan di sini dulu banyak juga omset dia gitu ya, atau uang masuk dia yang nggak mungkin bisa kita tinggalkan ya. Terpaksalah kami ambil jalan satu-satunya solusi, Bunda Japran lah resign atau berhenti bekerja ya. Jadilah saya sekarang seorang ibu rumah tangga ya sahabat semua. Walaupun dengan berat hati saya meninggalkan pekerjaan saya, karena pada dasarnya saya dari kecil sudah terdidik mandiri oleh orang tua saya ya, sudah bisa menghasilkan atau mencari duit. Walaupun saya ingat pada masa kecil saya dulu saya bisa cari duit. Ada dulu kulkas mama saya ya, kulkas peti ais. Saya selalu buat es yang gopek itu ya, es bok namanya. Saya ingat saya jual, saya
masukkan ke termos, saya bawa dulu ke sekolah saya ya sahabatku. Waktu saya SD dulu saya ingat saya bawa. Karena dari kecil kami sudah dididik memang berniaga ya, berjualan dan dididik mandiri oleh orang tua ya. Itulah saya ingat ya. Jadi berhentilah saya bekerja ya. Jadilah kita sekarang sudah ada di sini. Dan singkat cerita, Papa Japran pun ada sedikit gelombang tsunami, entah gelombang apa kemarin, dia juga berhenti bekerja mengajar ya, mengajar karatenya ya, berhenti dia mengajar. Kan kita bingung juga apalah kerjaan selanjutnya ya. Jadi di sini suami pun berinisiatif dulu kami ada pompong ya, kerja supir pompong, ada pompong orang, pompong saudara. Dulu pompong ini, biar sahabatku semua, pompong ini adalah sejenis kapal kecil, dia mengangkut buah sawit ya. Bisa sahabatku lihat di vlog-vlog saya sebelumnya ya, ada juga suami dulu kerja pompong itu ya, dia angkut buah sawit. Itulah jadinya kerjaannya waktu itu ya, setelah kami berdua berhenti bekerja, itulah kerjaan suami ya, bawa angkutan buah sawit ya. Itulah di situ saya kasihan sekali pada perjuangan suami ya. Di situ dia bekerja. Kalau nanti airnya surut di tengah hutan, dia akan nginap di atas kapal itu tengah malam, walaupun tak ada senter, tapi dia selalu sedia senter ya, nginap di situ. Saya juga sediakan selimutnya apa segala macam ya. Rasanya kalau lihat perjuangan suami itu, kalau diceritakan sekarang pun rasanya pun udah sedih ya, tapi inilah hidup, it's my life ya, ini hidup kami, ini perjuangan kami. Jadi walaupun seberat apapun kita harus tetap jalani juga ya, tetap juga kita jalani. Nah di situ terkadang suami nggak pulang, kadang pulang gitulah kalau kerja pompong itu. Kalau surut air di tengah laut sana, situlah dia bersandar ya. Itulah. Dan singkat cerita juga, setelah itu kami dapat angsur membeli pompong ya, membeli pompong kami angsur. Taulah kalau kita beli barang second, kapal second, belum setengah pakai pun sudah rusak ya kawanku, sudah ada yang bocor ini itu. Dan kemarin itu kami sudah tidak dapat memperbaikinya lagi. Jadilah sekarang kita apa nih namanya, pindah kerja, pindah haluan lagi. Ikutlah dia sekarang ngupah-ngupah potong buah sawit ya. Apapun ada ya, apa ada potong buah sawit, menyemprot ladang orang ya, atau membunuh rumput-rumput di ladang orang, apapun dia lakukan ya, demi untuk bertahan hidup kami di tanah perantauan ini ya. Jadi di sini saya pun karena sering kita kan sering juga tengok-tengok YouTube apa segala macam ya. Nah kalau di aplikasi kan sering kita tahu seperti apa caranya mau buat video, mau jadi YouTuber. Kita kan kalau zaman sekarang kan canggih ya, ilmu ini bisa kita dapat melalui YouTube ini ya sahabat semua. Dari YouTube inilah kita bisa belajar segala macam ya. Dari situlah belajar juga. Dan papa juga, suami kebetulan bisa juga di ini ya, di dunia telekomunikasi inilah ya, bisa dia mengerti lah dia. Kalau ditengoknya aja tutorial cara bikin ini itu dia tahu ya. Jadi dari situlah saya juga berniat ingin membantu keluarga. Saya bilang sama suami ya, saya dulu juga cari berondol, membabat, saya kerjakan semua ya buatku, sampai menanam padi kami juga. Bisa sahabatku lihat semua di vlog-vlog saya sebelumnya ya. Pokoknya perjuangan kita untuk sampai pada saat ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Karena sudah hampir 8 tahun kami menikah dengan papa ya. Itu bukan, kalau menurut saya itu adalah waktu yang cukup lama dan banyak sekali asam manis pahit garam kehidupan ini sudah kami rasakan ya. Dan yang jatuh teruk sekali, bangkit lagi, jatuh lagi, itu biasa ya. Terpuruk lagi, bangkit lagi, itu biasa. Yang pastinya semangat di hati kami ini selalu kami kobarkan untuk tetap semangat jalani hidup ya. Kita jalani takdir seperti apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pastinya hidup
kami ini dengan suami. Kata suami kami cerita kemarin, dia hanya ingin lihat senyuman katanya di wajah saya dan Zafran. Itu sudah buat dia semangat katanya. Dan saya pun sebagai istri akan tetap mendampingi dia, dan kalau bisa nanti saya selalu berdoa dalam sholat saya ya. Saya berdoa sama Allah, semoga nanti channel saya ini bisa berkembang seperti orang-orang hebat lainnya ya. Bisa saya bantu suami saya. Itu saja dari saya ya sahabatku. Panjang pun nanti kita cerita. Saya sudah bongkar semua rahasia besar saya ya. Saya sedikit banyaknya mungkin sahabatku paham dan tahu ya. Bila tidak paham nanti tanya lagi di kolom komentar kita ya sahabatku. Nah, jadi sampai di sini dulu ya. Semuanya sudah saya bongkar habis-habisan lah ini ya. Nanti tinggal kita boring lagi ya. Jadi sampai di sini dulu video Bunda Japri hari ini. Ingat untuk selalu bersyukur, jangan lupa bahagia, tetap andalkan Allah dalam segala perkara di hidupmu, maka segalanya akan indah kepadamu. Kita selalu bersyukur kepada Allah ya. Dan hiduplah seperti eceng gondok, seperti yang selalu dinasihatkan kalau baca sama saya. Eceng gondok itu adalah tumbuhan yang kebal katanya. Walaupun dihempaskan ke sana, hempaskan kiri kanan, tapi tetap bersatu lagi, tetap tegar kokoh katanya. Jadi walaupun ombak, melemparkan ombak lagi ke sana nih, tetap tegar dia katanya. Jadi cuma seperti anjing godok, yang kemana arah air mau pergi dia akan tetap terus berkembang. Jadi jangan lupa mohon selalu dukungannya untuk anak karo perempuan biar kami bisa makin berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.